Dan selamat siang Bapak Ibu dari provinsi, dari kabupaten, dari berbagai lintas program dan lintas sektor. Terima kasih sebelumnya karena telah menghadiri kegiatan kita hari ini. Sebenarnya ini adalah pertemuan overview. Sudah ada beberapa diskusi tadi yang menarik terkait dengan bagaimana situasi ataupun program-program yang sudah dijalankan saat ini. Nah, kita melihat memang masih ada beberapa kegiatan yang terpisah-pisah. Nah, dalam tim kami, yang dimana pendampingan ini merupakan pendampingan manajemen, jadi kita ingin mencoba mengkolaborasikan berbagai sektor, berbagai pihak, agar kegiatan-kegiatan atau program yang sudah direncanakan itu bisa jalan bersama-sama, agar tidak tumpang tindih dan bisa lebih cost efisien istilahnya. Baik, saya coba ingin menunjukkan bagaimana alur kegiatan yang kita rencanakan secara konkret dan detail. Saya akan cepat, kalau bisa 5 menit, saya akan coba presentasikan dalam 5 menit. Baik Bapak Ibu, jadi sebenarnya yang menjadi harapan kita di akhir pendampingan ini adalah ingin menunjukkan bahwa akan ada pengurangan masalah-masalah terkait dengan DM, di mana pengukuran beban itu kita bisa melihat jumlah dan dinamika pasien yang terkena DM itu sendiri. Nah, bisa menggunakan data dari BPJS. Sehingga yang menjadi tujuan antara dalam pendampingan kami, yang pertama terkait dengan konsolidasi dari perencanaan yang kita sudah sebut tadi, bahwa segala perencanaan sudah dilakukan pada tahun 2022, sehingga pada pelaksanaan 2023 ini nantinya kita bisa konsolidasikan semuanya sebelum kita implementasikan. Kemudian kita juga bisa melihat adanya pelaksanaan program-program di titik tertentu dan tentunya monitoring kegiatan. Nah, ini kita bisa lihat nantinya apakah kegiatan-kegiatan itu on the track atau tidak. Jadi sasarannya tentunya ada 3 tahap. Kalau kita melihat dari hulu sampai hilir, ada beberapa level pencegahan yang bisa kita lakukan, mulai dari perubahan perilaku, ada perubahan level glukosa darah misalnya, kemudian sampai perubahan klimatik. Nah, masing-masing level ini nantinya ada strategi-strategi yang ingin kita pastikan bahwa memang kegiatan-kegiatan yang diusulkan itu sudah memenuhi target-target, misalnya untuk perubahan perilaku, bisa untuk mencegah faktor risiko, kemudian berubah perilaku. Apakah poin-poin ini sudah masuk dalam program-program yang dirancang atau tidak? Dan pendampingan ini Bapak Ibu sebenarnya karena ini modelnya multisektoral, multiprogram, sehingga ada beberapa stakeholder yang akan berkontribusi dalam implementasi kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang bersama. Jadi yang mulai dari kepala dinas kesehatan provinsi, kemudian tim perencana dinas, sampai ke level kabupaten kota. Nah, ada yang dari BPJS juga, yang di luar kesehatan, ada yang Perkedi, Perkeni, Persadia, PGI, perguruan tinggi, di mana kita di Jogja juga punya banyak perguruan tinggi. Sayang kalau misalnya tidak berkontribusi. Kemudian ada lintas sektor terkait, sampai ke level RT. Jadi apa yang menjadi metode pelaksanaan pendampingan kami? Nah, di sini sebenarnya ada 3 tahap yang utama. Tentunya mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan monitoring kegiatan. Jadi untuk perencanaan nanti ada paket-paketnya sendiri, ada 3 paket, di mana kita ingin pastikan bahwa dari tahap konsolidasi perencanaan ini bisa memberikan dampak pada program-program atau kegiatan-kegiatan yang kita ingin pastikan bahwa adanya layanan-layanan DF yang terintegrasi, misalnya adanya akses layanan yang mudah, beban biaya berkurang, saya ada kualitas hidup ada. Kemudian kegiatan-kegiatan kita ini juga
kemungkinan akan banyak online, jadi tidak akan menyita waktu, kemudian tidak akan menyita biaya dan tempat. Jadi kita sangat mengedepankan efisiensi dari model pendampingan kami. Jadi untuk tahap konsolidasi perencanaan ada tiga bagian. Ada paket pertama, paket 2, dan paket 3. Nah, kita lihat apa yang menjadi output kemudian kegiatan di paket 1. Jadi kita pada tahap ini memang ingin mengkonsolidasikan rencana-rencana yang sudah dilakukan pada tahun 2022, sehingga perencanaan dari pemerintah pusat sampai lintas sektor, kemudian dari BPJS, ada rumah sakit, kemudian sampai dana desa, ada juga sampai masyarakat dengan swadana sendiri. Nah, ini yang kita mau lihat. Kita ingin full dalam satu rumah, nantinya bisa kita manage lebih mudah. Kita melihat adanya saling mendukung dari program-program yang sudah direncanakan itu. Jadi tentunya ada koordinasi dan prinsip saling melengkapi dari program-program itu. Nah, ini ada paket 1, 2, dan 3-nya. Paket 1-nya ini terkait dengan bagaimana melakukan analisis situasi penyakit. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Laksono bahwa situasi penyakit di provinsi dan di level kabupaten kota sebagian besar seperti itu. Nanti kita bisa detailkan sampai bagaimana situasi program-program yang sudah jalan saat ini. Apakah itu matching sudah tepat atau intervensinya sudah efektif untuk target-target kita. Kemudian yang kedua, kita akan gunakan prinsip transformasi kesehatan untuk mendukung program-program yang sudah jalan. Kemudian yang ketiga, baru kita akan melakukan konsolidasi rencana sumber dana, SDM, dan struktur kegiatan pelaksana program. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya, untuk paket pertama, tahap ini adalah konsultasi perencanaan dengan melibatkan berbagai pihak, Bapak Ibu. Jadi kita ingin melihat siapa yang berkontribusi langsung atau yang bersifat mendukung. Jadi yang jelasnya tujuannya adalah misalnya memberikan gambaran beban penyakit. Kita bisa mengidentifikasi berbagai program kebijakan DM di daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian yang paling penting juga membahas kemungkinan. Nah, ini yang kita lihat bahwa setiap program-program itu perlu pemimpin yang jelas, yang bisa menjadi komando untuk melaksanakan atau untuk memonitor kegiatan-kegiatan yang ada di bawah untuk memastikan efektif. Kemudian bisa melakukan pendalaman terhadap permasalahan. Kemudian kita juga akan melihat indikator mana sih yang kita gunakan untuk melihat keberhasilan kita. Nah, jadi di sini ada dua, kalau kita melihat ada 4 kegiatan dan ada 2 hal pokok. Yang pertama terkait dengan ada pertemuan awal. Ini kita akan melakukan stakeholder mapping. Jadi kita melihat siapa-siapa stakeholder yang bisa mendukung program-program. Kemudian ada minggu pertama, ada 3 sesi terkait dengan program, kemudian pengelola program dinas kesehatan. Jadi kita melihat bagaimana situasi yang program-program itu berjalan, kemudian sampai kepada lintas stakeholder. Sedangkan untuk paket 2, setelah paket 1 selesai ini, nanti kita akan lebih banyak fokus pada pendekatan transformasi kesehatan. Nah, pendekatan ini yang ada 6 pilarnya tadi, Bapak Ibu, yang dilihat di dalam slide Prof. Laksono sebelumnya. Kita akan menggunakan pendekatan itu untuk mendukung program-program DM ini. Jadi kita ingin melihat bagaimana logika rencana program dengan impact-nya menggunakan pendekatan transformasi kesehatan. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi penguatan kegiatan masyarakat, kemudian layanan primernya, sampai layanan rujukan, dan sebagainya. Kita juga akan mengidentifikasi situasi dan potensi pendukung pada SDM. Jadi beberapa pilar itu kita akan melihat kemungkinan apa yang bisa dilakukan untuk mendukung pilar-pilar itu. Karena pilar ini merupakan penyangga yang akan memberikan
dampak atau impact terhadap kasus DM. Jadi ada kegiatan, ada 3 kegiatan untuk paket kedua ini. Ada indikator terkait dengan pembahasan atau pertemuan indikator dampak dan kelompok sasaran. Kenapa kita melihat kelompok sasarannya? Karena beberapa program-program kita mungkin masih ada beberapa kelompok sasaran yang tidak tercover dengan program. Nah, ini kita lihat, makanya program-program itu sangat perlu disinergikan dari satu program atau lintas sektor. Kemudian yang kedua, ada dukungan obat-obatan dan alat kesehatan. Ini juga salah satu dari pilar transformasi kesehatan terkait dengan obat-obatan, apakah ada alternatif atau lainnya. Kemudian teknologi tentunya. Tadi sudah ditunjukkan dari Dinas Kesehatan Provinsi bahwa bagaimana aplikasi itu bisa diimplementasikan di daerah. Kemudian terkait dengan jenis kapasitas SDM, bisa kita akan perdalam lagi. Sedangkan untuk paket 3 ini akan banyak membahas terkait dengan konsolidasi perencanaan kegiatan, jadi sampai pada struktur kegiatan pelaksanaan. Jadi di sini nanti secara informal kita akan menunjuk kira-kira yang jadi leader di provinsi, ataukah kita akan melihat ada leader dari setiap kabupaten kota. Nah, ada 3 kegiatan juga pada paket 3 ini. Jadi kita rencana akan melakukannya di minggu ke-3 Maret. Kemudian di sini ada kompilasi rencana-rencana yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada penyusunan rencana dan operasionalisasi di tahun 2023. Kemudian yang terakhir itu ada penyiapan rancangan monitoring dan evaluasi. Nah, ini akan bersama dengan beberapa kegiatan kick-off implementasi. Kemungkinan kita akan bersama dengan berbagai stakeholder untuk siap-siap dalam implementasi pendekatan yang kita lakukan bersama ini. Bisa jadi itu adalah kampanye awal yang kita bisa lakukan. Oke. Kemudian tahap pelaksanaan dan tahap 3 monitoring. Jadi untuk tahap pelaksanaan, setelah konsolidasi ini selesai, misalnya di bulan Maret, April sampai Desember, kita sudah bisa lihat bagaimana pelaksanaannya, sambil kita bisa monitor sama-sama. Kira-kira apa yang masih belum betul, ada yang belum tercover kegiatan-kegiatannya, nah kita coba tambal-tambal apa yang masih kurang. Nah, di sini ada jadwal pendampingan Bapak Ibu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan. Perencanaan itu kita rencanakan di bulan Maret ini, kemudian pelaksanaannya nanti April sampai misalnya Desember, kemudian monitoring kegiatan itu bisa kita lakukan setiap bulan. Jadi di akhir Desember 2023, kita bisa melakukan evaluasi bersama. Oke, ini saya langsung aja sekalian untuk mengenalkan website Diabetes Mellitus kita yang kami punya. Ini juga menjadi salah satu platform yang digunakan untuk penyebaran informasi, edukasi, dan kemungkinan ke depan kita bisa melakukan diskusi dalam beberapa forum yang ada di website. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya berminat, nanti silakan Bapak Ibu bisa buka, ada namanya website dengan tinggal klik diabetes kemudian indonesia.net, itu langsung ke situ. Nah, tampilannya seperti ini di awal. Nah, dalam tampilan ini ada bagian pojok kanan atas, ada pendampingan kotak-kotak, ada kotak di situ yang menunjukkan di garis merah ini, ada pendampingan bagian program pengendalian penyakit diabetes mellitus. Nah, ketika Bapak Ibu klik, nanti akan muncul kotak-kotak, ada 3 kotak lagi. Nah, karena kita sedang mendampingi Kota Balikpapan, maka di sampingnya juga ada proposal untuk Balikpapan, kemudian ada untuk pendampingan dengan Provinsi, DIY, dan Kabupaten Kota. Nah, jadi tampilan ketika kita klik lagi, nah di sini ada berbagai hal yang bisa Bapak Ibu lihat terkait dengan bagaimana ide-ide, kemudian alur-alur dari
kegiatan-kegiatan yang secara detail Bapak Ibu bisa lihat dari website ini. Baik, saya cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator, silakan Pak Chandra.